Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Priani. Untuk mengawali saran pagi ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Allah. Pada kesempatan hari ini, kami datang bersujud kepadamu untuk mengucapkan dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan segar dan sehat. Roh Kudus, kami mohon penyertaan-Mu bila sebentar kami mau mendengar sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam keseharian kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam menyambut Hari Anak Nasional, saran pagi ini saya beri judul Anak adalah milik pusaka Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Setiap keluarga akan menyambut gembira dengan hadirnya buah hati yang baru lahir, atau malah sebaliknya, akan merasa sedih dengan hadirnya seorang anak dalam keluarga yang baru. Bagaimana kita akan menyikapinya? Bila kita baca firman Tuhan dan menghayati di dalam Mazmur 127 ayat 3, bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan, jelas kita sebagai orang tua harus bersyukur karena kita telah dipercaya untuk menerima pusaka dari Tuhan. Untuk itu, kita harus menjaga, merawat, dan mendidik anak kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kesejahteraan mereka, dan sebagai orang tua, kita dituntut untuk melindungi hak-hak dan kebutuhan mereka. Anak-anak dilahirkan dengan pribadi yang unik dan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dituliskan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan ketika engkau duduk dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Tanggung jawab kita terhadap anak-anak adalah suatu kehormatan dan kesempatan untuk mencerminkan kasih dan perhatian Tuhan kepada mereka. Dengan menghormati hak mereka dan memberikan didikan yang benar, kita ikut mempersiapkan generasi masa depan yang kuat dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Tugas orang tua adalah mengasihi dan mendidik mereka di jalan Tuhan. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak harus diajarkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Mereka harus melihatnya dihidupi secara otentik oleh orang tuanya. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi sikap ketaatan yang dihidupi dan dinyatakan oleh orang tua di hadapan anak-anak mereka sangatlah penting. Mengajarkan anak-anak kita untuk setia kepada Allah adalah batu penjuru dalam mempersiapkan generasi selanjutnya di dalam kehidupan ini. Prioritas untuk mengajarkan karakter Kristus dan kesetiaan kepada Tuhan terhadap anak-anak kita adalah suatu yang tidak dapat disetarakan
dengan aktivitas lainnya. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa tempat yang paling efektif untuk mengkomunikasikan kebenaran, kasih, dan kesetiaan Allah adalah di rumah, di dalam keluarga. Orang tua haruslah menjadi yang pertama dan yang utama dalam mengajarkan kebenaran dan kasih Allah kepada anak-anaknya. Firman Tuhan mengingatkan kembali peranan keluarga yang paling hakiki, yaitu untuk mengajarkan kebenaran, kasih, dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak sebagai generasi penerus secara berulang-ulang, yang berarti kita harus menempatkan iman dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ke dalam aspek kehidupan kita, dan membuatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keluarga kita. Marilah kita berkomitmen, baik sebagai ayah, sebagai ibu, untuk memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak-anak kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi orang tua yang dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan firman-Mu dalam kesetiaan, kebenaran, dan kasih yang telah Engkau ajarkan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.